Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatanku besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah nama-Nya. Kasih sayang-Nya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janji-Nya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika.
Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh Tuhan ada padaku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Ilya." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Ilya, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, institusi agama menguasai segalanya di Israel. Segala kegiatan religius harus mendapat restu dari mereka. Akan tetapi dari padang gurun, terdengarlah suara yang bebas yang penuh wibawa, yaitu suara Yohanes Pembaptis. Sehingga datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem.
Gerakan massal itu dirasakan sebagai ancaman bagi kuasa dan wibawa imam agung dan institusi agama. Maka institusi agama Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan dia. Penginjil Markus menggarisbawahi bahwa tim investigasi itu terdiri dari imam dan orang Lewi. Imam-imam melayani kultus dalam Bait Allah, suku Lewi, antara ke-12 suku Israel. Tidak mendapat tanah untuk suku mereka, gantinya diberi tugas sebagai koster dan satpam di Bait Allah. Oleh mahkamah agama mereka, diberi wewenang sebagai polisi untuk menjaga keamanan di dalam Bait Allah. Kehadiran mereka dalam tim investigasi itu berarti mereka siap menangkap Yohanes Pembaptis jika ia melanggar ketentuan-ketentuan institusi agama. Maka, dimulailah interogasi terhadap Yohanes. Siapakah engkau? Dalam pertanyaan komisi investigasi yang kasar itu, Yohanes Pembaptis sudah membaca bahwa apa yang merisaukan imam agung dan institusi agama adalah Mesias. Mengapa? Sebab diyakini bahwa ketika Mesias itu datang, ia akan melakukan 3 hal. Pertama, Mesias akan menafsirkan hukum Taurat secara benar, bukan seperti dilakukan oleh para ahli Alkitab dan teolog, yaitu para rabi. Kedua, Mesias akan memulihkan martabat dan fungsi Bait Allah. Ketiga, Mesias akan membersihkan institusi agama dari korupsi, mulai dari imam agung. Itulah yang ditakut-takuti oleh imam agung dan itulah sebabnya. Dalam pertanyaan-pertanyaan, tim investigasi itu terasa adanya desakan terhadap Yohanes Pembaptis untuk mengetahui apakah ia Mesias atau bukan. Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami, kata tim investigasi itu. Imam agung dan institusi agama di depan umat berdoa dan suruh berdoa agar Mesias itu lekas datang. Akan tetapi, sebenarnya mereka mengharapkan Mesias itu jangan segera datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, jadi sebenarnya Sang Mesias atau Yesus sedari awal memang sudah ditolak oleh para ahli agama dan orang-orang Lewi, terutama oleh para imam agung yang merasa takut akan terbongkar semuanya. Yohanes Pembaptis, anak Imam Zacharias, tidak mengikuti ayahnya melayani kultus di Bait Allah di Yerusalem. Ia tinggalkan institusi agama Yahudi dan memilih menjadi suara di padang gurun. Suaranya adalah suara seorang nabi yang menjadi cambuk bagi institusi agama dan bagi Raja Herodes. Suaranya dikontrol oleh institusi agama dan dibungkam oleh Herodes demi gengsinya. Akan tetapi, suara seorang nabi tak akan dapat dikontrol dan dibungkam. Sebab senantiasa akan tampillah suara yang lebih lantang lagi. Suara Yesus dari Nazaret. Suara Yesus pun dikontrol dan dibungkam demi kepentingan Kayafas, imam agung. Akan tetapi, tampillah suara yang lebih lantang lagi, suara para murid Yesus. Bukan hanya di Yerusalem, akan tetapi di seluruh dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita adalah anak-anaknya, mari kita suarakan dengan lantang untuk segera bertobat. Karena anak Allah akan datang. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami,
yang bersama dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.